Pemirsa, setelah sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 dan menjalani perawatan 2 minggu lebih di sebuah rumah sakit khusus pasien COVID-19 di kawasan Bintaro, Tangerang, Ratu Dangdut Elvi Sukaisi telah dinyatakan sembuh dan diizinkan kembali pulang ke rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kendati telah dinyatakan sembuh, tapi Elvi tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah untuk 14 hari ke depan. Tapi alhamdulillah udah lebih sehat, terus udah kelihatan lebih happy karena 14 hari isolasi di rumah kan udah berakhir kemarin. Sakitnya Umi Elvi sempat menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi keluarga. Apalagi usia Elvi yang sudah tidak muda lagi, 69 tahun. Sehingga dikhawatirkan sesuatu hal buruk terjadi pada Elvi. Karena menyangkut usia Umi kan ya, jadi kita harus waspadanya lebih tinggi gitu kan. Ini alhamdulillah memang parunya sudah ada flek tapi masih tipis. Nah, kemudian malam hasil swabnya jam 8 atau jam 9 gitu ternyata positif. Namun Fitria bersyukur ibunya bisa melewati masa-masa sulit karena terinfeksi COVID-19. Elvi pun diizinkan kembali pulang ke rumah dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Awal mengetahui sang ibunda terserang virus corona, sontak membuat Fitria mengambil tindakan cepat memeriksakan kondisi kesehatan anggota keluarga yang lain. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi ini juga education ya buat semuanya. Kalau ada salah satu yang positif, maka atau bergejala lah ya sebelum walaupun sebelum hasil swab itu keluar, sebaiknya kalau udah ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID sudah harus langsung ada pembatasan, ada isolasi diri. Setelah saya masukin Umi ke rumah sakit, besoknya kami berlima, saya, Bella, suami, terus Zella dan Selva, jadi 3 anak saya, berlima kita langsung swab ke rumah sakit itu waktu itu. Kebetulan juga kita karena ngurusin Umi dulu masih ini itu segala macam, jadi agak sore sehingga hasilnya nggak bisa langsung jadi hari itu kan. Terus besok sore kita baru dapat hasilnya, alhamdulillah kami berlima negatif. Tapi masih ada lagi nih yang tersisa di rumah saya, yaitu 3 orang pembantu dan 1 mantu saya. Gitu. Kalau anak saya, ada anak saya Muhammad, memang nggak kami swab dulu. Jadi tunggu kalau seandainya memang ada lagi yang positif, ada yang positif di rumah saya baru Muhammad di swab karena agak susah untuk swab Muhammad kan. Terus akhirnya ternyata 4 yang berikutnya alhamdulillah negatif juga. Berarti insya Allah semua aman ya, karena di rumah juga memang kami tidak mengalami gejala apapun. Di Cawang juga kita langsung swab bareng tuh, yang itu berarti jumlahnya 13, 4 di Pejaten, 9 di Cawang, kita panggil dokternya untuk swab. Jadi 13 orang, di Cawang 9 orang yang kita swab, 8 orang positif. Jika kondisi kesehatan Elvi Sukaisi sudah membaik dan diperbolehkan pulang, tapi lain halnya dengan kondisi komedian Nunung. Ya, sejak dikabarkan kritis karena terserang COVID-19 dan dilarikan ke rumah sakit, namun sampai kini belum ada kabar kondisi Nunung dan anggota keluarga lainnya membaik. Nunung sepertinya masih harus berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Nunik, adik Nunung pun mengungkapkan kondisi terakhir sang kakak. Bawa ke RSUD itu sempat nangis. Cuman kita kan keluarga yang belum melakukan swab kan, teman kan juga ngasih support, ngasih ini, pokoknya berapa nih, tenang aja nggak apa-apa. Penyakit kayak gini tuh nggak cuma Mbak Nunung, karena Iwan itu anggap aja juga. Bisa jadi terserangnya Nunung virus tersebut lantaran tetap nekat syuting dan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kabarnya tak hanya Nunung, anggota keluarga yang lain, anak, menantu, cucu dan asistennya juga terjangkit virus yang sama. Selamat malam pemirsa, berita malam hari ini dimulai dengan 2 berita sedih dari artis-artis senior industri entertainment Indonesia. Yang pasti kita doakan untuk Umi Elvi Sukaisi dan juga Mbak Nunung semoga lekas sembuh. Ingat,
Sekarang berita COVID terus-terusan ada, kurva tidak kunjung melandai dan sudah mendekat ke circle terdekat kita ya, ke lingkungan kita. Jadi tetap semuanya harus jaga jarak, pakai masker dan juga mencuci tangan. Ini kayak aku jaga jarak kan? Gak ada siapa-siapa. Jaga jarak tapi tetap pakai face shield gitu ya. Dah, yang penting imun juga harus dijaga biar tetap kuat. Dan berita selanjutnya tentang Yuki Kato dan Rio Haryanto yang kepergok jalan bareng. Nah, ini kalau berdua nih gue yakin imunnya lagi kencang-kencang, ini lagi in love katanya ya. Dan berita tentang kemesraan Brisya Jody dan Julian Jacob, mantan dari Marion Jola. Sampai Jody katanya dituding merebut Julian dari Marion. Apakah berita ini benar? Kita lihat sama-sama. Santer dikabarkan kepincut pesona pria tampan asal kota Malang bernama Rimza, yang diketahui seorang pejabat dan dari kalangan keluarga terpandang. Baru-baru ini, artis Yuki Kato heboh kepergok netizen jalan bareng bersama pembalap Rio Haryanto. Kecurigaan netizen tersebut muncul lantaran artis berdarah Jepang Rio memposting foto berlatar sunset. Tak ayal, baik Rio maupun Yuki dan didoakan netizen bisa secepatnya berjodoh. Brisya Jody dan Julian Jacobs agaknya udah jadi pasangan bucin baru. Mereka nggak malu-malu lagi menyembunyikan hubungan mereka. Selain pun gak segan membagikan potret kemesraan mereka lewat akun media sosial pribadi, seperti baru-baru ini saat Brisya dan Julian kompak datang ke pernikahan seorang kerabat mereka. Mereka juga sering mengunggah kebersamaan mereka lewat akun TikTok. Banget ya mereka. You wanna come on? Ice stop. Ice what? Whoa, whoa, baby, poke it out, poke it out, poke it out. Namun meski sudah go public, baik Julian dan Brisya belum mengakui terang-terangan hubungan asmara di antara mereka. Bungkamnya Brisya dan Julian agaknya terkait dengan kabar tak sedap yang dialamatkan pada Brisya, yang dituduh merebut Julian dari Marion Jola sahabatnya. Seperti diketahui, Brisya dan Marion sahabatan saat mereka berdua sama-sama jadi finalis sebuah ajang pencarian bakat. Sementara Marion sendiri sempat berpacaran dengan Julian meski hubungan mereka telah berakhir awal tahun 2020 ini. Selang beberapa bulan setelah putus dari pelantun lagu Rayu itu, Julian diketahui PDKT dengan Brisya. Kini, Brisya dan Julian gak canggung lagi mengumbar kemesraan mereka di depan publik. Aduh, banget sih bucin-bucin itu ya. Brisya Jody sama Brisya Jody sama siapa lakinya? Julian Jacobs. Julian Jacobs mantannya Marion Jola. Tadi beritanya tentang Brisya Jody dan juga Julian Jacobs, tapi lagunya Marion Jola. Maaf. Gak usah dibanding-bandingin ya netizen ya. Oh, mungkin sudah ada yang bertanya-tanya ya, hari ini kenapa Iksan sendirian dan Melanie belum datang. Melanie bukan telat, walaupun dia biasa telat. Kalau di acara lain. Melanie lagi sakit, gue tahu lo nonton saat ini di rumah lo di Jatiwaringin, rumah lo yang kelihatan gedong kalau di Instagram, padahal kalau lo datang gedong juga ya kan. Dan isinya penuh dengan semua perabotan endorse. Alhamdulillah ada rezeki. Katanya Melanie lagi sakit, Mel, cepet sembuh, segera. Walaupun kayaknya udara tuh lebih enak gak ada lo di sini. Dan pasti akan lebih enak lagi kalau honor lo tuh masuk semua ke rekening gue. Tapi sayangnya enggak. Oke, thank you. Selanjutnya tentang kabar hubungan Sule dan juga susah banget sih namanya, Natalie Holscher yang katanya resmi pacaran. Hingga Sule pun udah kenalin Natalie ini pada orang tuanya. Dan juga kita sudah merangkum beberapa wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Sule. Mantap, udah konglomerat, muka juga ada, harta juga ada, kelakuan juga sangat-sangat humble dan baik hati. Kita lihat beritanya. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Komedian Sule Sutisna lagi bahagia banget nih sekarang. Gimana enggak?
Setelah beberapa kali pamer kedekatan dengan Natalie Holsker, Sule akhirnya officially mengaku udah resmi jadian sama wanita yang baru memutuskan diri jadi mualaf itu. Sule bahkan belak-belakan bilang jatuh cinta sama Natalie karena kepribadiannya yang tegas dan berprinsip. Cie, selamat ya Kang Sule. Terus dia ada kata-kata seperti ini yang membuat aku tuh langsung jatuh cinta sama dia. Secerdas-cerdasnya, sepinter-pinternya perempuan tetap ada di pundak laki-laki. Perempuan itu ada di bawah laki-laki dan aku akan nurut sama laki-laki. Itu apabila laki-laki itu serius, aku akan lebih serius. Gitu. Nah, karena dia ngasih taunya tuh yang benar-benar yang kamu gini ya, gini pelan-pelan dia ngasih taunya. Tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan. Terus ngomongnya juga ya baik-baik aja. Kamu jangan gini, kamu gini. Ngayomi lah itu. Iya. Ya anggap aja gue bapak lah gitu. Jadi, dia tuh nganggap gue sebagai sahabat, teman. Kalau sekarang mungkin udah hubungan ya, mungkin nanti jadi istri. Bukan cuma terang-terangan ngaku udah jadian, Sule dan Natalie juga merasa sama-sama bucin. Buktinya, bukan cuma diminta hapus tato, Natalie juga rela ganti nomor handphone biar Sule nggak cemburu sama mantan Natalie. Begitupun sebaliknya dengan Sule. Dia tuh mengajarkan untuk terbuka dalam hal berumah tangga nantinya. Bagus. Akhirnya ya sama-sama. Ya gue juga karena nggak ada apa-apa ya udah. Jadi Instagram gue ada di dia, Instagram dia ada di gue. Terus nomor, ya daripada jadi masalah ya kan, ya, terus dikepoin terus sama mantannya gitu kan, dan yang lain-lain, kamu bagaimana? Ya udah, aku ganti nomor dia. Harus komitmen juga dong, masa dia ganti nomor aku enggak? Lu ganti nomor juga? Gue ganti nomor juga. Dan lu belum kasih tau gue? Enggak. Oke deh kalau begitu. Kalau begitu oke. Saking bucinnya, Sule dan Natalie ternyata udah saling kenalan dengan keluarga masing-masing loh. Wah, gercep alias gerak cepat nih kayaknya. Setelah resmi bercerai dengan almarhumah Lina Jubaidah pada 2018 silam, komedian ternama tanah air Sule kerap menjadi perbincangan publik. Mulai dari kehidupan, kekayaan, hingga kisah asmaranya. Belum lama ini komedian dengan nama asli Inti Sutisna itu diberitakan dekat dengan ibunda dari Raffi Ahmad. Tidak hanya Mama Ami, Sule juga dikabarkan dekat dengan beberapa wanita lain. Lalu siapa sajakah sosok wanita lain itu? Berikut Ovals hadirkan deretannya. Rita Tila. Sule pernah dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan seorang pesinden bernama Rita Tila. Bahkan, hubungan kedekatan keduanya berembus tak lama setelah Sule bercerai. Dalam salah satu foto yang beredar, terlihat Rita nampak akrab dengan menyenderkan tangannya di pundak Sule. Meski demikian, kabar kedekatan keduanya lambat laun menghilang dan juga tak pernah nampak menghabiskan waktu bersama. Naomi Zaskia. Dari beberapa wanita yang dekat dengan Sule, nama Naomi Zaskia merupakan yang paling santer diberitakan. Kabar kedekatannya bermula saat Sule mengunggah sebuah foto di Instagram yang menunjukkan dirinya sedang menggenggam tangan seorang perempuan di Bali. Hubungan Sule dan Naomi pun mulai dibuka ke publik setelah mereka menghadiri resepsi pernikahan Siti Badriah dan Krisyana Baharudin pada pertengahan 2019 lalu. Sayangnya hubungan keduanya dikabarkan kandas meski belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Sule maupun. Selamat Kang Sule. Semua wanita yang mendekati adalah wanita yang cantik-cantik dan pastinya berkualitas, terutama yang terakhir ini ya. Semoga dilancarkan jalannya dan semoga ini menjadi yang terakhir, amin ya. Tapi ngomongin soal akhir, acara ini belum berakhir. Acara ini baru akan dimulai dan akan dipanaskan dengan bintang tamu berikut. Kita sambut ini dia, Nurbayan. Ojo diterus nih mendeme.
mergo ora ono